Saya ingin memperlihatkan tentang Smith chart. Dari sini aja dulu ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Ini ya, Smith chart-nya kalian harus punya ya. Kalau soft file-nya kan udah saya bagi ya. Nah, ini dilihat ya di sini ya. Ini adalah 0, titik 0. Ini kalau pointing saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ini titik 0 ya. Jadi kalau kita mau pengenalan Smith chart ya, kita perhatikan dari sini. Ini 0 menuju ke terhingga ya. Ini satu kembali sorry. Di sini 0. Perhatikan ya. Di sini 0. Kemudian di sini menuju tata terhingga di sini. Jadi 0 dari sini. Kemudian sebelah sini tata terhingga untuk ukuran R ya, bilangan realnya ya, R dari resistansi. Di sini 0, di sini tata terhingga. Ya. Nah, kemudian kalau reaktansi 0-nya dari sisi luar lingkaran ke dalam itu membesar juga ya. Jadi makin ke dalam ke sini ini membesar. Mengecilnya di arah luar lingkaran. Nah, kemudian perhatikan lagi di sini poin-poin yang penting. Di sini ada kita baca panjang gelombang menuju generator. Jadi kalau misalnya diminta panjang gelombang yang menuju generator, arahnya sesuai dengan jarum jam ya. Ini adalah panjang gelombang menuju generator. Nah, kebalikannya adalah panjang gelombang menuju beban. Yang ke sini menuju beban. Ini menuju beban ya. Load, beban. Kalau ini menuju generator. Itu ya poin pentingnya lagi. Kemudian cek lagi di sini. Di sini kita baca adalah apa ini? Sudut refleksi, koefisien refleksi dalam derajat. Kalau yang di bawahnya adalah sudut koefisien transmisi dalam derajat. Nah, ya. Jadi yang ini angka 20 itu adalah sudut koefisien refleksi. Kalau yang 10-nya ini adalah sudut koefisien transmisi. Itu ya. Itu yang penting. Oke. Sip. Boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke arah Ibu di sini. Oke, sorry. Jadi semua di sini kita lihat ya bahwa semua titik-titik yang ada pada Smith chart itu harus dinormalisasi terhadap impedansi karakteristik ke Z0. Jadi makanya kan semua angkanya di bawah 1 ya, angkanya di bawah 1. Itu karena dinormalisasi ke impedansi karakteristik saluran ya, Z0. Jadi jangan lupa untuk selalu membaginya, menormalisasi dengan Z. Kemudian skala jarak dinyatakan dalam lambda atau derajat ya. Dalam satuan lambda, jadi berapa kali lambdanya dan berapa derajat. Kemudian satu lingkaran, perhatikan di sini satu lingkaran adalah setengah lambda. Ya. Satu lingkaran ini setengah lambda. Kemudian lingkaran SWR tetap adalah lingkaran konsentris yang di pusat titik 0. Jadi ketika saya menyebut SWR tetap, kalian kalau pakai jangka, pusatkan jangka di tengah lingkar.
pusatkan jangka di tengah lingkaran, putar mau searah jarumnya atau melawan arah jarumnya. Lingkaran itu adalah lingkaran yang kita buat dari titik pusat adalah lingkaran-lingkaran dengan SWR tetap. Ya, SWR. Oke, sekarang kita coba ini ya. Coba untuk menghitung atau mencari koefisien refleksi. Sekarang perhatikan kalau misalnya koefisien refleksi yang diketahui adalah Z25 ditambah J50 pada saluran dengan impedansi karakteristik 50 ohm. Ya, 50 ohm digambar pada titik A. Cari sekarang pada ini ya. Z-nya 25 ditambah J50 dengan impedansi 50. Oke. Sekarang kita coba pakai ini. Tadi Z sama dengan 25 ditambah J50. Kemudian diketahui Z0-nya adalah 50. Maka buat dulu normalisasi Z dibagi dengan Z0. Sama dengan berapa? 0,5 ditambah J1. Begitu ya. Sekarang kita lihat. Ini 0,5 ini 0,5 ini adalah R. Kemudian yang satu ini adalah X. Ya. R-nya itu 0,5 dan X-nya itu 1. Kita lihat di sini di grafiknya. R-nya 0,5. Cari R 0,5. Perhatikan yang lingkaran ini adalah yang lingkaran yang kena titik garis tengah lingkaran itu namanya R ya, untuk R. Jadi 0,5 di sini. 0,5 ini ya. Kemudian X-nya adalah 1 positif. Kita cari satu positif. Lihat di sini. Di sini 0,7, 0,8, 0,9, 1. Di sini kita hubungkan. Cari titik yang menghubungkan antara R 0,5 dengan X1. R 0,5 berarti lingkaran ini ketemu dengan X1. Berarti di sini. Nah, ini adalah titik A. Jadi ini adalah titik A. Ya. Ini titik A. Dari sini, bagaimana kemudian kita menghitung gamma? Yang ditanyakan kan gamma, koefisien refleksi ya. Nah, koefisien refleksi dicari dari ini perpotongan A. Kita buat lingkaran. Sekarang kita buat lingkarannya, lingkaran yang menghubungkan A dengan titik pusat. Nah, caranya gimana nih kita? Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran yang melalui titik A. Oops, sorry. Yang melalui titik pusat. Nah, kalau kalian pakai jangka, ini nanti usahakan yang benar ya.
Nanti dapat kalau kalian pakai jangka ini nanti tepat ya, tepat di lingkarannya. Nanti buat ya menggunakan jangka. Nah, panjang A ini kita pindahkan ke grafik yang di bawah. Yang A ini kita pindahkan grafik dari A. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini. Misalnya biar tepat kita pakai warna yang berbeda ya. Misalnya dari sini ke titik. Oh, salah. Harusnya pakai garis. Sorry. Misalnya pakai garis ini ya. Tapi warnanya hijau. Kita ambil nanti garisnya ini kita pindahkan ke bawah. Pindahkan ke sini, ke grafik yang di bawah. Di sini kita baca ya, di sini ada SWR, ada return loss dalam koefisien dan koefisien dalam daya P ya, dan koefisien dalam medan listrik. Panjangnya itu harus sama, ini gimana ya mutarnya ya. Nah, kita pakai yang satu ini. Dan jangan lupa titiknya dari satunya di tengah, nolnya dari ini bergerak. Ini harusnya dapatnya sekitar 0,6. Kalau pakai jangka, jangkanya jangan dilipat. Ukurannya dipakai dipindahkan dari sini ke sini. Atau pakai penggaris, Jadi panjang A ini ya, yang tadi dari titik pusat sampai titik A, ini dianggap panjang. Koefisien refleksi ya. Sementara kalau sudutnya itu kita lihat dari sini, sudutnya dari perpanjangan garis ya. Kita pakai warna hijau lagi tadi. Sudutnya dari sini tembus keluar ya, ke luar lingkaran. Memotong titik A. Ini kita lihat di sini. Tadi kita ingin menghitung sudut refleksi, koefisien refleksi dalam derajat. Nah, di sini sudut refleksinya yang ini, yang arah keluar ya. Yang arah keluar itu ini di 80 sekian ya. 80 segini 2 berarti 8, kurang lebih 82 ya. Kurang lebih 81 sekian. Jadi koefisien refleksinya 0,63. Koefisien refleksinya adalah 0,63 sudut 81 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Oke, silakan Farah. Halo. Apri, ibu yang Oh ya Fari, sorry Apri, silakan Apri. Ibu kalau misalnya pakai softwarenya itu nggak Apri. boleh aja, tapi nanti bikin lingkarannya hati-hati ya. Ini saya jarang lingkaran. Asalnya itu lingkaran ini tuh bukan lingkaran mutlak ya kalau pakai ini ya. Harusnya lingkaran benar gitu. Jadi jari-jarinya kena, ujung-ujungnya itu pasti tepat gitu. Jadi seperti ketika kita menggunakan
jangka. Itu ya Pri ya. Iya Bu. Ini panjangnya saya ya, ini panjang A, pindahkan ke sini pakai penggaris saja dari titik center ya, dari 0 ke sini, jadi dapat 0,3 ya. Kalau UAS bisa pakai ikut atau harus ngeprint? Enaknya sih ngeprint biar lebih presis sih. Kalau begini tuh saya karena tahu saja jawabannya jadi bisa dikira-kira panjangnya segitu. Tapi pada dasarnya kalau nggak tahu kita kan lebih baik apa adanya dari jangka dan penggaris gitu. Ya, nggak apa-apa, nanti latihan aja. Pokoknya ngeprint kalian punya 10 halaman lah buat latihan. 1 buat berkali-kali itu bisa. Oke. Nah, jadi dari sini, nih dari grafik ini, ya sorry, ini kalau kita geser, kita geser ya. Nah, ini tuh lurusannya gitu loh ya. Kalau pakai penggaris, nah riwehnya nggak pakai jangka itu begini nih. Jadi kalau kalian pakai penggaris ya, garis bergerak, ini juga sebetulnya rada terbantu ya karena ini nggak bengkok-bengkok. Nah ini ya, ini 0,6 sekian ya di sini. Tapi nanti pas di SWR, kalian bisa lihat di sini di SWR ada nilainya juga. Lihatnya dari posisi dari 1 ke kiri. SWR-nya adalah lurusan 0,62 itu 4 sekian. Ya, 4 sekian. Nanti kita buktikan. Secara teori kita buktikan. Secara hitungan ya, hitungan kasar kita buktikan. Betulkah koefisien refleksinya nilainya 0,3 sudut 81? Oke ya. Oke, sekarang kita lihat di catatan saya. Nih, ternyata koefisien refleksinya adalah 0,62 sudut 83 ya, kurang lebih lah 0,62, 0,63 itu 81, 82 itu masih dalam range. Ini benar ya. Nah kalau dari secara hitungan gimana menghitung Z? Oke, sekarang kita hitung dalam hitungan untuk membuktikan ya. Sekarang kita buktikan dulu. Ya, kita tahu Z0-nya adalah 50. Kemudian ZL-nya adalah Z bebannya adalah 25 ditambah 50. Yang ditanya dari sini adalah berapa koefisien refleksi, berapa SWR, gitu ya. Yuk kita hitung. Kita hitung pakai rumus biasa. Kita tahu kalau menghitung koefisien refleksi, rumusnya gimana? Z beban dikurangi Z0 dibagi ZL ditambah Z0. Sekarang kita hitung. ZL-nya adalah 25 ditambah 50. Ya. Terus dikurangi 50 dibagi 25 ditambah 50 ditambah 50. Coba kalian hitung berapa ini nilainya. Coba Farah, coba hitung Farah. Dan teman-teman yang lain hitung. Apri hitung, Apri. Ya. Erni, ayo hitung. Oh, salah ininya. Kamu langsung menghitung, saya salah. Salah menulisnya nih. Minus 52, minus 25. J dikurangi 25 ya? Iya Bu, itu 50 benar. Benar 50 kan? Iya Bu, maksudnya jawabannya minus 25. Oh ya, salah. Tadi kayaknya salah ya. Saya kurang J-nya kayaknya. Nah, perhitungan ini loh, kompleks. Nah,
Jadi gimana nih? Harusnya kan minus 25 ditambah J 50 dibagi 75 ditambah J 50. Ada yang bisa bagaimana menghitung ini? Sebetulnya ada kalkulatornya kan ya? Sarah tadi salah ininya ya? Tidak ada J-nya ya? Nah, sekarang pakai J. pakai image apa? Kompleksnya ya. Coba kalau sulit kita bagi dengan apa ya? 25 aja nih semuanya nih. Berarti tinggal ini kan ya. Biar kalau sulit kita ini aja minus 1 ditambah J 2 per 3 ditambah 2 J2 ya. Itu ya. Nah, kita kalau susah ini kan sebetulnya pakai persamaan matematis segitiga paramida ya. Atau kalau enggak kalian punya kalkulator, ini juga bisa. Jadi begini kan, ini tinggal kita cari R dalam bentuk masing-masingnya itu nanti kita hitung dalam bentuk R-nya dan sudut, R dan sudut gitu loh. Ya. Kalau mencari kompleks kan R itu sama dengan akar kuadrat dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, jadi berapa ini? Akar 5 ya? Akar 5 dengan sudutnya adalah arkes tangan ya. Tangan dari 2 per min 1. Nah, ini dibagi yang bawah akar 9 ditambah 4 berapa? 13 ya? 13 sudut tangan 2 per 3 gitu ya? Coba sekarang pakai kalkulator. Akar 5 berapa tolong? Akar 5 berapa? 2,23 Bu. 2,23. Terus yang 13, akar 13 berapa tuh? Akar 13 berapa? 3,60 Bu. 3,60. 3,6. Sekarang 2,23 dibagi 3,6 berapa? 0,61 Bu. 0,61. Benar nggak? Sekarang sudutnya. Tangan 2 dibagi tangan 2 per 3. Tangan 2 dulu. Tangan minus 2. Tangan minus 2 berapa? Tangan minus 2. 2,18. Sudutnya 2,18. Benar? Hasilnya kan 2,18 derajat ya. Nah, yang di bawah ini tangan 2 per 3 berapa? Berapa sudutnya? 2 per 3? 0,78. Ibu itu tuh tangannya atau artis tangannya? Tangan apa artis tangan ya? Mencari tangan dong ya? Tangan kan? Kalau segitiga gini nih. X, Y. Sudut. Berarti kan tangan ya? Ya Bu. Tangan kan benar? Ya, tangan 2 per 1 sama tangan 2 per 3. Yang satu lagi 2 per 3 berapa? 0,78. 0,78. Bener nggak?
Ini minusnya udah di bawah ya? Udah. Kalau mencari sudut itu dikurangi. Kalau ke atas bawah itu tinggal dibagi ya. Ibu maaf kayaknya salah gitu. Jadi Iya. kalkulator saya ini dalam radian. Nah, itu kan dari radian dalam sudut. Coba berapa? Yang minus 2 itu minus 0,03 gitu. Yang 2/3 ini 0,011 gitu. Ibu kayak masih gini. Ini beneran dalam sudut? Dalam derajat degree. Iya, Bu, dalam ini sudah ada. Coba teman-teman yang lain. Jadi ini tuh seharusnya sudutnya juga nggak beda jauh, mungkin sekitar 80-an. 80 derajat. Sehingga sebetulnya hasil dari menggunakan Smith chart dengan hasil dengan menggunakan hitungan itu sama ya. Nah, terus kemudian kalau kita hitung SWR tuh rumusnya apa? 1 plus gamma dibagi 1 minus gamma gitu ya. Jadi 1 ditambah 0,61 dibagi 1 dikurangi 0,61. Ini berapa? Tolong dihitung. Empat 4,128. Ini 4,1 sekian ya, betul ya? 4,1. Maka sebetulnya lihat hitungan ketika kita menghitung menggunakan rumus dengan menggunakan Smith chart sama hasilnya ya. Nih yang saya tadi bahas begini. Jadi lihat di sini. Di sini ketika kita menggunakan Smith chart yang benar ya, menggunakan tadi apa jangka dan penggaris, tepat di sini hitungannya 0,6 sekian, di atasnya di bagian SWR, di sini SWR ya. Kita lihat ya. Di sini SWR. Jadi untuk menghitung koefisien refleksi dan SWR-nya koefisien refleksinya 0,6 sekian, maka di atasnya akan 4 sekian. Lihat. Saya geser ya. Ini 4 sekian. Betul ya? Jadi tidak perlu khawatir kalau ketika kita benar menggunakan Smith chart, hitungannya akan benar sama dengan ketika kita menggunakan hitung. Paham ya di sini ya? Paham? Paham Bu. Bisa diikuti lah ya, pelan-pelan. Nanti kita ulang lagi. Oke, baik. Sekarang saya ingin coba kalian kuis yang ada di LMS. Pertemuan 12 ya. Silakan dicoba. Oh ini loh. Yang kedua ini Sorry, pertemuan 11. Pertemuan 11.
Jadi coba silakan kuis pertemuan 11. Saya mau ngecek juga ini pemahamannya ya. Silakan dihitung. Apa ini? Salah. Di ruangan masih ada. Oh, ternyata di pertemuan 10, kuis 10 yang tadi saya bilang. Sekarang coba kuis 10. Sebentar, setengah jam cukup lah ya untuk mencoba kuis 10. Silahkan dicoba ya. Cuma 5 soal kuisnya, silahkan dicoba di kuis 10. Waktunya dari sekarang ya, silakan. Oke ya, frekuensi sama dengan 150 MHz. Lambda kita cari C per F ya. 3 kali 10 pangkat 8 ini. 3 kali 10 pangkat 8 kita buang, ini jadi tinggal tadi ini 10 pangkat 6 ini jadi 10 ya, sisa 10 30 dibagi 15 sama dengan 2 meter, M nya 2 meter. Nah diketahui perputarannya tadi ke arah beban dan ininya 60 cm. Sekarang kita bandingkan lambda 1 dengan lambda 2. 60 per 2 itu berapa? 60 cm dengan 2 meter itu berapa? Berapa cm? 200 ya. Ini berapa jadinya? 3 per 10. Jadi sama dengan 0,3 lambda. Perputarannya 0,5 lambda. Ke arah mana? Tadi disebutkan di soal itu adalah impedansi input, cari impedansi input yang terukur pada 60 cm, jarak 60 cm dari beban. Kalau dari beban berarti kita menuju generator ya. Kalau dari beban itu kita menuju generator. Dari beban menuju generator. Nah, kalau ini bersamaan, ini beban ya, ini beban, ini generator ya, sumber. Generator itu sumber ya. Kemudian L itu beban. Jadi kalau kita bayangkan, kalau arah gelombang menuju generator, panjang gelombang menuju generator berarti arahnya ke sana. Lambda menuju generator. Kalau menuju beban berarti arahnya ke sana. Menuju beban. Nah, sekarang yang diminta tadi diinformasikan dari soal itu adalah saluran transmisinya yang terukur 60 cm dari beban. Dari beban berarti menuju generator. Dari beban menuju generator. Cari di sini. Menuju generator itu searah jarum jam. Tadi saya sudah sambungkan kalau menuju generator, lihat ya. Ini panjang gelombang menuju generator berarti dia searah jarum jam. Nah, sekarang kita bergerak dari titik yang tadi. Nah, ini. Makanya kemudian tadi kita buat dari titik pusat menuju titik A. Terus kemudian dihubungkan garis memotong lingkaran. Buat saja garisnya panjang sekali memotong lingkaran. Nah, nanti dari sana kita dari titik itu tambahkan lambda 0,3 lambda. Kalau di sini panjangnya adalah berapa? Lambdanya panjang gelombang yang di atas ya. Yang menuju generator tuh yang atas. Jadi di sini kita baca 0, berapa ini? Coba Farah lihat. Ini 0, berapa? Atau Wahidin, kelihatan nggak ini? 0, berapa nih? Garis hijau.
di sini 0,13, di sini 0,14. Nah, yang titik hijau ini jadi 0, berapa? 0,137. 37, oke. Ini 2, 4, 6, 7, oke ya. 0, berarti lambdanya di titik A itu, panjang gelombang di titik A itu adalah berapa? 0,137. Tadi permintaannya ditambah dengan 0,3 lambda. 0,3 lambda. Kita tambahkan saja. Karena dia, kenapa ditambahkan? Lihat, searah jarum jam ini bergeser searah jarum jam itu berarti penambahannya, lihat ya. Jadi nambah gitu ya. Makanya kita kemudian tambahkan 0,3 perhatikan saya tadi di awal menyebutkan bahwa satu putaran lingkaran berapa lambda? 0,5 lambda. Berarti satu putaran sama dengan setengah lambda. Berarti kalau setengah putaran berapa? 1/4 lambda gitu ya. Ini 1/4 lambda lebih dikit. Jadi otomatis kalau ke sini setengah lambdanya lagi di sini. Ini lebih dikit ya di sini. Berarti daerahnya di sini. Ya sudah, jumlahkan saja ini. 0,147 dan ditambah 0,3 berapa? 0,137 lambda ditambah 0,3 sama dengan berapa lambda? 0,437 ya. Yuk kita lihat. Karena ini kebetulan angkanya nambah, jadi pasti sesuai. Cari di titik 0,437. 0,437. 0,4 ini 4, 3, 7 berarti di daerah sini. Ini 8 di sini 7. Lalu apa yang dilakukan? Kita tarik garis dari titik 0. Kita pakai warna merah. Tarik garis dari titik 0. Oke, lurus ya. Titik 0. Nah, ini ya. Kemudian lihat di titik perpotongan. Nah, ini SWR yang biru ini, lingkaran yang biru itu lingkaran dengan SWR yang sama. Lingkaran dengan SWR yang sama. Jadi seluruh titik-titik yang ada di dalam lingkaran ini SWR-nya sama. Dan kita tahu pada saluran transmisi ini lossless. Jadi dia tidak mengalami peredaman. Artinya di semua titik-titik lingkaran ini sama dia SWR-nya. Mau bergerak kemanapun seputar searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, dia SWR-nya sama. Ya. Oke, sekarang kita lihat titik yang ini. Nah, ini lihat titiknya. Kita kasih warna apa lagi? Warna hitam, warna oranye ini ya. Misalnya ini adalah Z. Inilah Z. Kelihatan nggak titiknya? Coba. Robi, siapa? Ada? Rofi Dirgantara mana? Ya, Ibu. Nah, coba titik ini bagaimana membacanya? Titik Z ini nih. Bisa? Gimana, Rofi? Bingung, Bu.
Jangan bingung. Nah, mencari titik Z itu ada komponen R dan komponen X-nya ya. Jadi sebelumnya Ibu pernah sampaikan ya, kalau menghitung Z itu nanti ada R ditambah JX. R-nya itu adalah lingkaran ini nih apa namanya ya, lingkaran yang berbentuk lingkaran di split chartnya. Ini lingkaran-lingkaran ini itu adalah R. Sementara X-nya itu adalah lingkaran yang keluar, lingkaran yang berbentuk hiperbola. Ya, hiperbola. Maka kalau kita lihat R-nya itu cari ke titik yang berbentuk lingkaran. Cari titik ini di Z-in. Antar si titik ini ke perpotongan dengan garis titik pusat. Dapat di titik berapa? Kebetulan pas ya, ini di 0,4 ya. Ya, 0,4. Berarti R-nya adalah 0,4 ya. J-nya, kita lihat J-nya. J-nya ini adalah yang ini, yang keluar nih, perpotongannya nih, ke hiperbola ini. Nah, di antara 0,4, 0,42, 0,44. Salah, dari 0,3 nih di sini ya. Jadi 0,32, 4, 6, 6 ya. Ini di sini 0,6, 68, 0,36, Kemudian saya ada salah di sini. Nah, karena di bawah ya, di bawah lingkaran, tengah lingkaran, bagian ke bawah ini negatif ya. Jadi bersifat kapasitif. Yang ini ke atas positif. Berarti nanti di sini negatif. Jadi harusnya di sini 0,4 minus 0,4 minus J. Akhirnya kita dapat Z-in itu segini. Nah, tapi kan ini sudah dinormalisasi, kita kembalikan lagi, dikalikan dengan 0,4 dikurangi J 0,36, kita kali dengan 50. 0,4 kali 50 berarti berapa? 2 ya. 2 dikurangi 0,36 kali ini J 1,8 gitu ya. Betul nggak? Itu. Ibu, 0,4 kali 50 bukannya 20 ya? 20 dan 18 ya. Ini 18 kan? Seharusnya ya. Betul, Farah? Ini kurang lebih 0,4 ya. Tapi nanti kalau kalian lihat dari Smith chart yang benar ya, ini kayaknya terlalu geser ke kiri nih daripada ke kanan. Jadi kalau pakai jangka mungkin akan lebih tepat. Tapi cara menghitung J itu seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang mau nge-review nggak? Coba, Farah coba. Bisa di-review nggak? Diulangi gitu. Yang tadi saya sebutkan. Bagaimana menghitung, kalau ditanya bagaimana menghitung
menghitung koefisien refleksi, apa yang harus dilakukan prosesnya? Silakan coba Sarah. Bisa diulang lagi apa yang saya lakukan tadi? Ibu tapi kayaknya enggak semuanya jadi Nggak apa-apa, sampai koefisien refleksi aja. Nanti yang lain itu, saya mau ngecek tadi aja penjelasan saya sudah sampai apa? Coba untuk mencari koefisien refleksi aja menggunakan screenshot. Apa yang harus dilakukan? Silakan. Nanti saya betulkan poin-poinnya. kalau yang tadi saya tangkap itu kan pertama diketahui impedansinya dulu ya, masih impedansi Betul. yang nol itu sama impedansi bebannya. Iya bukan sih Bu, aku salah saya Bu. Ya impedansi beban sama Diketahui ini ya ZL. ZL sama ZL. Betul. Lalu dicari itu tuh apa sih namanya yang Normalisasi. Dinormalisasi. Normalisasi dulu dengan cara dibagi ZL dibagi dengan ZL. Terus udah kayak gitu digambarin satunya yang bilangan realnya itu R-nya itu dilihat kan itu 0,5 jadi ini titiknya itu di 0,5 gitu ya Betul. Jadi R itu yang ini ya, yang bentuk lingkaran-lingkaran gini. Ya. Nah, itu R ya, lingkaran full. Kalau X itu berarti yang begini. Nah gitu ya. Ini X. Ini X gitu. Oke, lanjut. Kan R-nya itu 0,5 jadi di grafik di slide chart-nya kita dititipin di 0,5 di situ. Nah selanjutnya X terus dibikin lingkaran ditentuin dibikin lingkaran dulu yang di pusatnya 0,5 atau ditentuin X dulu gitu. Oke, terus? Nah, itu dibikin lingkaran 0,5 dulu atau ditentuin X dulu gitu. X dan perpotongan titik A itu adalah perpotongan 0,5 dengan 1 ya, jadi R dengan X ya. Diketahui dulu A-nya, baru dibuat. Terus udah kan itu jadi perpotongan itu di titik A. Nah, kita bikin lingkaran di titiknya di 0,5 tadi ya Bu ya. Sama garis-garisnya itu panjang yang potong tadi itu, terus kita buat aja lingkarannya. Setelah itu udah Bu. Setelah lingkaran, dibuat lingkaran ini, kita ukur panjang ininya. Panjang ininya ya. Jari-jarinya. Nah, iya, jari-jarinya ditarik ke yang lingkaran yang pertama itu. Ya. Diambil jari-jarinya, diukur ke sini. Ke grafik yang di bawah ya. Dari titik center ke koefisien refleksi yang E. Nanti sama ini panjang ini, pakai penggaris saja. Nanti panjang ini harus sama dengan jari-jari. Jadi dapat ya jari-jarinya. Nanti kemudian kita tarik garis, di situ titik koefisien refleksi dan SWR. Jadi kita udah langsung dapat 2 sekarang. Nah kalau sudutnya gimana mencarinya? Kalau sudutnya gimana mencarinya? Kalau sudutnya diambil garis dari titik pusat ke A ya, memotong lingkaran luar ya. Terus nanti diambil titik yang angle of reflection coefficient ya, gitu ya. Coba
Faras ada Faras? Hadir Bu. Faras gimana menghitung Z-in dari sini? Gimana menghitung Z-in? Z-in. Ya, gimana? Bentar Bu ya. Oke. Udah diingat-ingat ya, Z-in diukur. Nanti dari titik A ya, dilihat di sini. Karena kita ke arah beban, berarti dilihat panjang gelombang ke arah beban yang paling atas. Nah, nanti di situ dapat titik 0,137 misalnya. 0,137. Nah, dari 0,137 ditambahkan panjang gelombang yang arahnya ke arah mana tadi? 0,3 lambda. Ditambahkan 0,3 lambda ya. Jadi 0,3 lambda itu sampai sini. Misalnya ini ya sampai sini. Terus ini nanti dibuat persamaannya searah jarum jam ke sana berarti ya. Nanti dari sana kita temukan cari perpotongan dengan SWR ya. Oke.